Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Red Rooms tahun 2023. Film ini menceritakan sebuah kejahatan di dark web yang tentunya memberikan plot twist yang sangat epik. Dan tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang tidur di pinggiran trotoar dari kota bernama Montreal. Dari pakaian yang dikenakan, terlihat wanita ini bukanlah seorang gelandangan. Wanita yang bernama Kellyanne adalah seorang wanita lajang yang bekerja sebagai model. Pagi harinya, Kelly pun datang ke gedung persidangan yang berada beberapa langkah dari tempat tidurnya semalam. Persidangan akan berlangsung selama 2 bulan ke depan, mengusut tentang kasus yang baru-baru ini terjadi dengan bukti video dari dark web. Itulah kenapa Kelly rela tidur di trotoar untuk mengikuti kasus ini, karena ternyata ia juga merupakan seorang hacker. Dalam ruang sidang telah hadir beberapa jaksa penuntut, pembela, dan para keluarga korban. Begitu juga sang pelaku yang dihadirkan di dalam sebuah ruangan dengan penutup kaca. Kelly pun duduk di sana dengan wajah yang dingin. Hakim membuka sidang tersebut dengan menjelaskan bahwa dalam sidang ini akan ditampilkan bukti video yang sangat menjijikan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku tersebut bernama Chevalier. Ia didakwa atas penculikan, penghilangan nyawa, dan produksi konten dengan muatan yang tidak pantas. Chevalier merekam aksinya tersebut dan melakukan streaming secara langsung di sebuah platform bernama Red Rooms. Buat yang belum tahu, Red Rooms adalah sebuah situs live stream di dark web yang menjadi urban legend sampai saat ini. Jangan kalian coba cari di Google ya, karena nggak akan ketemu dan hanya bisa diakses oleh mereka yang mengerti dunia dark web. Di situs tersebut, penonton dapat menonton siaran kekerasan secara langsung dan bahkan bisa request beberapa penyiksaan yang akan dilakukan pelaku terhadap korbannya. Penonton hanya perlu membayar dengan mata uang kripto yang tentunya dengan biaya yang sangat mahal. Mungkin bagi kita terdengar menjijikan, namun bagi sebagian orang yang memiliki jiwa psikopat, tontonan tersebut adalah suatu hiburan. Hakim membuka persidangan dengan mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk menyampaikan pendapatnya. Seorang jaksa yang bernama Yasmin Kedit memperkenalkan diri sembari menyalakan layar monitor dengan foto dari 3 orang korban. Ketiga korban itu bernama Kim LeBlanc, Justin Roy, dan juga Camille Beaulieu. Semua korban merupakan anak gadis di bawah umur, bermata biru dan berambut pirang, yang mana sangat bernilai untuk psikopat seperti Chevalier. Kim LeBlanc adalah gadis berusia 16 tahun yang hobi berolahraga hoki. Bahkan prestasinya sudah sampai ke tingkat nasional. Sementara Justin adalah seorang siswi yang hobi balet, yang saat itu ia masih berusia 14 tahun. Dan korban terakhir adalah Camille Beaulieu, gadis 13 tahun yang baru masuk SMP dan merupakan siswi teladan yang aktif di berbagai kegiatan sekolah. Masa depan mereka bertiga tentu masih panjang, namun hidup mereka bertiga harus berakhir tragis. Yasmin menambahkan bahwa Chevalier melakukan kejahatan keji ini dan merekamnya di garasi rumah. Yasmin turut berkata bahwa platform Red Rooms yang selama ini hanya menjadi mitos, kini terbukti keberadaannya akibat kasus ini. FBI menemukan 2 video sebagai bukti, yakni video penyiksaan Kim dan juga Justin. Sementara bukti video dari Camille belum ditemukan hingga detik ini. Di dalam kedua video yang ditemukan, pelaku terlihat menggunakan topeng dan hanya menyisakan mata pelaku yang terlihat. Disitulah jaksa menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan dari para ahli pengenalan wajah, para ahli itu dapat mengidentifikasi bahwa Chevalier adalah pelakunya. Selanjutnya, hakim mempersilahkan jaksa pembela yang bertugas untuk membela terdakwa agar menyampaikan pendapatnya. Jaksa pembela itu bernama Richard Foster. Meski menurut beberapa ahli dan saksi bahwa pelaku mengarah kepada Chevalier, Richard tetap menyangkal.
Richard mengatakan bahwa kliennya tersebut tidak memiliki catatan kriminal. Meski pelaku dalam video tersebut memiliki mata biru dan postur tubuh seperti Chevalier, jaksa pembela menyangga bahwa bukti dari ahli tidak bisa dikatakan akurat karena hanya berdasarkan analisa mata dan juga gerak tubuh. Bahkan Richard mengklaim bahwa ada ribuan pria yang memiliki ciri-ciri serupa dengan Chevalier. Untuk itu, Richard meminta para dewan hakim untuk bisa menilai secara adil. Dalam percakapan tersebut, turut diketahui bahwa kedua video penyiksaan dari Kim dan juga Justin tersimpan di komputer pribadi dari Chevalier. Namun, si jaksa pembela percaya bahwa bisa saja pelaku sebenarnya menghack komputer dari Chevalier dan memasukkan file video tersebut dan mengarahkan semua bukti kepada Chevalier. Dengan pernyataan jaksa pembela itulah sidang untuk hari ini pun telah berakhir. Dan ya, sampai di sini kita masih belum mengetahui apakah Chevalier benar pelakunya atau bukan. Di luar ruang sidang, para wartawan telah menunggu untuk melakukan wawancara. Mereka mendatangi Kelly dan bertanya kenapa Kelly mengikuti persidangan tersebut. Karena Kelly bukanlah saksi maupun keluarga dari para korban. Tapi Kelly pun menjawab bahwa ia hanya ingin melihat sang pelaku secara langsung. Sementara di sampingnya, seorang gadis yang bernama Clementine justru dengan percaya diri mengatakan kepada wartawan bahwa Chevalier bukanlah pelaku sebenarnya. Bahkan Clementine meyakini bahwa semua bukti yang mengarah kepada Chevalier adalah bukti yang memang sengaja dibuat untuk memanipulasi pelaku sebenarnya. Ketika wartawan bertanya perihal mayat dari para korban yang berada di rumah Chevalier, Clementine pun masih tetap percaya bahwa itu adalah bentuk manipulasi yang sengaja diarahkan kepada Chevalier. Clementine heran bagaimana caranya seorang pelaku di dalam video yang memakai topeng bisa teridentifikasi sebagai Chevalier. Disinilah Clementine menuduh bahwa hakim tidak melakukan persidangan secara adil. Sampai tahap ini, sebenarnya telah banyak bukti yang mengarah kepada Chevalier. Mata yang identik, postur tubuh yang sama, file video yang ada di komputernya, dan bahkan mayat dari korban yang berada di rumahnya. Namun, persidangan akan terus berjalan sampai adanya bukti kuat siapa pelaku sebenarnya. Setelahnya, Kelly pun pulang menuju ke rumahnya. Di rumah, ia segera membuka komputer miliknya dan menanyakan pesan email kepada asisten AI buatannya sendiri. Melalui email yang dibacakan oleh asisten AI-nya, ia diminta untuk menghadiri sesi pemotretan dari sebuah website. Sembari Kelly mendengarkan isi pesan dari email tersebut, terlihat dari layar komputernya jika ia sedang melakukan trading dan juga bermain poker online. Dari sini kita tahu bahwa selain menjadi model, Kelly sibuk untuk bermain trading dan juga poker demi menambah penghasilannya. Setelah selesai, Kelly pun segera mandi dan mematikan lampu di rumahnya. Dengan tas yang ia bawa, malam itu Kelly menaiki sebuah kereta. Sama seperti sebelumnya, Kelly menuju ke trotoar agar keesokan harinya ia bisa kembali mengikuti persidangan dari kasus Chevalier. Ketika sedang tertidur, Kelly dibangunkan oleh Clementine, gadis yang mengatakan bahwa Chevalier bukanlah pelakunya. Clementine menawarkan kopi kepada Kelly. Meski terlihat canggung dan aneh, dari obrolan singkat itu, mereka pun ternyata bisa semakin dekat satu sama lain. C'est vraiment pas si grave. Vas-y, si tu veux, je peux garder ta place dans la file. Di ruang sidang, orang tua dari Camille memberikan kesaksiannya. Ia mengatakan bahwa foto dari Camille adalah foto terakhir ketika anaknya masih hidup. Ia juga menambahkan bahwa sebelum menghilang, Camille memakai seragam sekolah. Setelah itu, jaksa penuntut menunjukkan foto pakaian yang sama persis dengan pakaian yang ditemukan terkubur di rumah Chevalier. Sang ibu turut menambahkan bahwa Camille memakai kawat gigi dan jaksa mengungkapkan bahwa mereka turut menemukan rahang gigi yang memakai kawat. Itu berarti jenazah yang tidak utuh dan berada di rumah Chevalier adalah jenazah dari Camille. En êtes-vous sûr? Ketika jam istirahat tiba, Clementine yang makan bersama Kelly masih saja membela Chevalier. Meski bukti seragam dan kawat gigi dari Camille ditemukan di rumah Chevalier, Clementine menduga itu hanyalah akal-akalan para dewan untuk menjebak Chevalier. Untuk membantah pembelaan Clementine, Kelly menjelaskan bahwa darah dari korban ditemukan di seragam tersebut.
Namun, Clementine turut membalas lagi bahwa bisa saja darah berasal dari luka ataupun hate yang dialami oleh Camille. Di sisi lain, Kelly sembari fokus dengan permainan poker online di ponselnya. Kelly berkata bahwa hanya dengan memenangkan satu permainan saja, setidaknya Kelly bisa memberi $20 kepada Clementine untuk membayar makanan ini. Merci. Singkat cerita, ketika persidangan telah berakhir, Ibu Camille pun memberikan pernyataan kepada para wartawan. Ia mengatakan bahwa Chevalier harus dihukum seberat-beratnya. Lui, c'est un moins que rien, c'est un parasite. T'es du tueur de votre enfant. Fille, vous devriez avoir honte. Malam hari, Kelly mencoba mencari informasi tentang kasus ini, khususnya tentang Camille yang saat ini masih belum ditemukan bukti videonya. Dari sini terlihat bahwa Kelly adalah hacker yang sangat lihai. Ia menggunakan berbagai situs dari dark web untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Awalnya, Kelly mencari informasi tentang ibunya Camille, di mana ia pun berhasil mendapatkan alamat rumah dari ibunya Camille dengan cara menzoom sebuah video polisi yang ia tonton. Lalu Kelly pun mencari alamat tersebut melalui Maps dan mengetahui bahwa rumah ibu Camille memakai kunci digital. Dalam hitungan detik, Kelly mendapatkan akses ke email ibunya Camille dan mengetahui password dari pintu rumah sang ibu. Setelah itu semua, Kelly pun melanjutkan aktivitasnya dengan olahraga agar tubuhnya tetap bugar. Esok harinya, Kelly pergi ke studio untuk melakukan sesi pemotretan. Ketika mau pulang ke rumah, ia bertemu dengan Clementine yang saat itu sedang kehabisan uang. Kelly yang merasa kasihan langsung mengajak Clementine untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Saat tiba di rumah, Clementine terlihat kagum. Di sana, ia baru mengetahui bahwa Kelly adalah seorang model dan pemain poker online profesional. Mereka kemudian memesan pizza dan makan bersama-sama. Di situ, Clementine bercerita bahwa ia berasal dari kota kecil bernama Quebec dan jauh-jauh ke Montreal hanya untuk mendukung Chevalier. Meskipun ia sama sekali tidak mengenal Chevalier, namun Clementine yakin bahwa Chevalier bukanlah pelaku sebenarnya. Beberapa saat kemudian, sebuah acara komedi di TV sedang membicarakan kasus Chevalier yang tampaknya membuat heboh di Kanada. Mereka menyebut dan mengolok-ngolok Chevalier di acara tersebut. Di akhir acara, mereka membuka layanan telepon bagi siapa saja yang mau berpendapat tentang kasus ini dan akan disiarkan secara live di TV itu. Merasa memiliki kesempatan untuk berpendapat, Clementine yang jengkel segera menelpon nomor yang tertera dan segera tersambung ke acara di TV itu. Di depan banyak penonton dan disiarkan ke seluruh negara, ia dengan tegas mengatakan bahwa Chevalier tidak bersalah dan semua orang tidak pantas menyebutnya sebagai penjahat tanpa bukti yang jelas. Clementine bahkan menyebut si pembawa acara sebagai orang yang tidak tahu malu yang telah mencuci otak penontonnya. Si pembawa acara yang kaget pun hanya bisa terdiam dan menutup telepon dari Clementine. Di akhir kata, si pembawa acara menyarankan agar Clementine pergi ke psikiater karena Clementine dianggap sudah hilang akal dengan membela Chevalier. Code d'écoute, là, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Ah, j'entends. Pauvre fille, pauvre. Mais sur terre, OK? Nous autres, on revient après la pause. Keesokan harinya, Clementine masih terfikir soal teleponnya malam tadi karena ia merasa kecewa semua orang telah menuduh Chevalier. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kelly karena telah bersedia mengizinkannya menginap di rumahnya. Setelah itu, Kelly pun mengajak bermain paddle agar Clementine tidak larut dalam kesedihan. Kelly menyuruhnya untuk berlatih meskipun Clementine merasa tidak mempunyai bakat di permainan ini. Dengan beberapa kali latihan, akhirnya Clementine berhasil memukul bola dan membuatnya kembali tersenyum. Dalam perjalanan di kereta, Kelly menjelaskan tentang permainan poker online yang biasa ia lakukan. Kelly menjelaskan juga bahwa dalam permainan ini tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Ia harus sabar dan menganalisa tanpa mengedepankan emosi.
Kelly harus memanfaatkan pemain yang sudah emosi dan bisa mengeksploitasi emosi dari musuhnya. Ketika musuh kalah dan kehilangan semua uangnya, Kelly akan merasakan kepuasan tersendiri. Itulah cara yang diadopsi oleh Kelly sendiri selama mengikuti kasus Chevalier. Kelly menganalisa, mengumpulkan informasi, dan segera mematahkan beberapa pendapat dengan bukti valid yang nantinya akan ia ungkap. Malam harinya, Kelly dan Clementine menuju ke trotoar untuk tidur dan menghadiri acara persidangan pada keesokan hari. Di ruang sidang, hakim akan memutar 2 video ketika Chevalier mengeksekusi Kim LeBlanc dan juga Justin Roy. Video ini memiliki unsur yang keji, untuk itu hakim hanya mengizinkan keluarga korban dan para jaksa yang boleh berada di dalam ruangan tersebut. Selain itu, orang lain yang tidak berkepentingan dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Itu berarti Clementine dan Kelly harus menunggu di luar ruangan. Hal itulah yang membuat Clementine merasa jengkel. Beberapa saat kemudian terdengar suara gergaji yang berarti di dalam video tersebut pelaku menggunakan gergaji untuk melakukan aksi kejinya. Dari apa yang terdengar, Kelly pun mengatakan bahwa setelah ini tidak akan ada lagi teriakan yang terdengar. Hal itu menandakan bahwa Kelly telah menonton lebih dulu kedua video yang sedang diputar saat ini. Clementine dengan rasa penasarannya pun menanyakan bagaimana Kelly bisa menemukan 2 video yang bersifat rahasia itu. Namun, Kelly hanya menjawab bahwa ia tahu di mana mencarinya, yang berarti Kelly mendapatkan kedua video itu melalui dark web. Beberapa saat kemudian, terlihat petugas sedang membawa salah satu orang pingsan dari dalam ruangan sidang. Ini menandakan betapa kejinya penyiksaan yang ditampilkan dalam video. Clementine yang masih penasaran memohon kepada Kelly untuk bisa melihat video-video tersebut. Meski awalnya Kelly sudah mengingatkan bahwa apa yang ditampilkan adalah adegan yang akan membuatnya tidak nyaman, Clementine tetap saja bersikeras. Ketika sampai di rumah, Kelly pun langsung memperlihatkan video-video itu kepada Clementine. Kelly pun sambil menjelaskan mengenai cara pelaku berjalan, gerakan pelaku dan sorot mata yang identik dengan Chevalier. Sementara itu, Clementine sibuk menonton video itu dengan wajah yang tegang dan juga ketakutan. Meskipun tidak ditampilkan secara langsung, tapi melalui mimik wajah Clementine dan beberapa suara korban yang terdengar, kita bisa membayangkan betapa sadisnya hal keji yang dilakukan oleh pelaku. Setelah selesai, Kelly pun akan memutarkan video kedua. Namun Clementine langsung merasa tidak kuat untuk menonton video kedua. Meski begitu, Kelly tetap saja memperlihatkan video tersebut karena itulah yang Clementine minta sejak awal. Menjelang malam, mereka menuju ke trotoar seperti biasanya untuk mengikuti sidang di esok hari. Setelah sampai, Clementine justru bimbang dan memilih untuk pamit pulang ke kampung halamannya. Dari sini terlihat bahwa setelah menonton video yang diberikan oleh Kelly, dukungan Clementine terhadap Chevalier mulai goyah, karena Clementine melihat sendiri sosok pelaku tersebut sangat identik dengan Chevalier. Pas quelqu'un. Esok harinya di ruangan sidang, ahli menjelaskan bahwa dark web hanya bisa diakses melalui jaringan bernama Tor. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi privasi dari para penggunanya yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan aktivitas ilegal. Selama ini, beberapa orang meyakini bahwa situs web streaming ilegal seperti Red Rooms tidak bisa ditampilkan di jaringan Tor, karena kecepatan koneksi di jaringan ini yang tentunya akan melambat dan tidak mungkin dapat mengakses streaming video secara lancar. Namun, sang ahli menambahkan bahwa baru-baru ini, jaringan Tor telah mengalami peningkatan dan sangat memungkinkan untuk mengakses video live streaming. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya kasus ini yang tentunya menjadi bukti bahwa situs ilegal seperti Red Rooms memang benar adanya dan dapat diakses secara ilegal melalui transaksi cryptocurrency untuk membuat para pengguna tetap menjadi anonim. Malam harinya, Kelly membuka akun Bitcoin-nya. Ia menghubungi seseorang di dark web untuk mengikuti sesi lelang video.
Ia tahu video yang akan dilelang tersebut adalah video penyiksaan dari Camille yang selama ini masih belum terungkap. Dengan ID akun bernama Lady of Charlotte, Kelly langsung melakukan percakapan. Seorang anonim tersebut mengatakan bahwa pelanggan memiliki permintaan yang sangat tinggi dan harganya bisa sangat tinggi. Dengan sedikit bimbang, akhirnya Kelly pun menjawab dengan kata, "Siap." Esok harinya, Kelly mendatangi rumah Camille. Berbekal password dari kunci rumah yang telah ia kantongi, Kelly pun masuk ke rumah itu. Kelly sengaja datang demi mencari informasi tambahan yang mungkin saja bisa ia dapatkan. Di persidangan berikutnya, Kelly tetap hadir, meski tanpa Clementine yang berada di sisinya seperti biasa. Wartawan di luar yang ingin mewawancarai Kelly pun langsung diabaikan oleh Kelly. Saat sedang olahraga di rumah, pihak agensi menelpon Kelly. Pihak agensi mengatakan bahwa mereka baru saja mengirimkan email terkait pemotretan yang dibatalkan. Pihak agensi baru saja mengetahui bahwa Kelly kecanduan poker online, sehingga mereka mengganti Kelly dengan orang yang baru. Kelly yang tampak kaget terpaksa harus menerima pemecatan secara sepihak itu. Dans le doute, il remplace. On se reparle bientôt. Esok harinya, Kelly tampak frustasi atas apa yang telah menimpanya. Ia menggunakan seragam sekolah, menggunakan rambut wig pirang, dan menyiapkan kawat gigi palsu. Kelly sengaja mengubah penampilannya seperti Camille. Penampilannya benar-benar terlihat seperti Camille sebelum ia menghilang. Orang tua Camille yang melihat Kelly tampak kaget. Hingga polisi pun mendatangi Kelly dan memaksa Kelly untuk keluar dari persidangan karena dianggap mengganggu. Chevalier langsung menatap Kelly dengan tenang, sembari melambaikan tangan seolah tanda perpisahan. Namun mata Kelly menatap dengan tajam seolah menandai Chevalier sebagai musuh yang harus dikalahkan. Di rumah, Kelly mengakses komputernya dan memulai kembali percakapannya dengan seorang anonim yang kemarin ia kontak melalui dark web. Orang itu ingin memverifikasi Kelly lebih dulu sebelum Kelly mengikuti pelelangan terhadap video penyiksaan Camille. Anonim tersebut menyuruh Kelly untuk menulis sebuah kode di kertas dan mengirimkannya. Setelah itu, Kelly diminta untuk foto menggunakan kertas tersebut. Setelah semuanya terpenuhi, akhirnya Kelly diizinkan untuk mengikuti lelang. Kelly akan ditelepon di jam 7 malam melalui telepon kabel yang telah ditentukan. Singkat cerita, Kelly pun datang ke telepon umum demi mengangkat telepon dari rekan dark webnya, meskipun kita sendiri tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sesampainya di rumah, Kelly membuka akun kriptonya dan menyadari bahwa semua aset kriptonya tidak cukup untuk mengikuti lelang. Untuk itu, mau tidak mau, Kelly terpaksa memainkan game pokernya dengan cara all-in menggunakan semua saldo kriptonya. Berharap Kelly bisa memenangkannya dan memiliki cukup Bitcoin untuk mengikuti lelang video. Beruntungnya, Kelly memenangkan permainan poker tersebut, dan saat ini ia sudah memiliki total Bitcoin sebanyak 21,5 Bitcoin. Setelah permainan itu selesai, Kelly pun segera mengikuti lelang yang sedang berjalan. Saat itu, Bit pun semakin tinggi dan telah mencapai 18 Bitcoin. Hingga pada akhirnya, Kelly melakukan bid terakhir dengan semua Bitcoin yang ia miliki sebesar 21,5. Dengan tawaran setinggi itu, Kelly pun akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang. 21,5 Bitcoin jika saat ini satu Bitcoin seharga 1,5 miliar, berarti total sekitar 32 miliar yang harus dikeluarkan Kelly untuk memenangkan lelang tersebut. Hanya demi sebuah video penyiksaan yang harusnya tidak layak ditonton oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, Kelly menerima video tersebut dan langsung menontonnya dengan wajah yang tegang.
Di video ini terpampang jelas bahwa Chevalier memanglah pelakunya, karena di video ini Chevalier tidak mengenakan topeng, berbeda ketika ia membuat video terkait Kim dan juga Justin. Tentunya dari sini video yang didapatkan Kelly akan menjadi bukti kuat bagi pihak kepolisian. Setelah itu Kelly pun menuju ke rumah Camille dan menyusup menggunakan password kunci yang telah ia ketahui. Kelly masuk ke kamar Camille, mengambil foto selfie sebagai bukti untuk dirinya sendiri bahwa ia telah mengalahkan dan menjatuhkan Chevalier ke dalam jerat hukum. Kelly kemudian meletakkan sebuah flash disk yang berisi video penyiksaan Camille di meja kamar tidur dari orang tua Camille. Keesokan harinya, media memberitakan bahwa Chevalier telah mengakui segala perbuatannya. Itu semua bisa terjadi karena bukti video yang Kelly berikan kepada orang tua Camille. Bagi Chevalier sendiri, tak ada jalan lain selain mengakui segala perbuatannya. Karena dengan jelas wajahnya yang dipenuhi aura psikopat terpampang sedang menyiksa seorang gadis berusia 13 tahun bernama Camille. Sementara di lain tempat, Clementine memberikan pernyataan bahwa ia telah hilang akal sehat karena dirinya terlalu jatuh cinta kepada Chevalier. Meskipun Chevalier sendiri tidak dikenal oleh Clementine. Hal itu merupakan penyakit mental yang juga diakui sendiri oleh Clementine. Saat ini, Clementine telah dengan sadar mengetahui bahwa seseorang yang ia idam-idamkan adalah pelaku dari kasus yang sangat keji. Itulah kenapa Clementine sangat membela Chevalier, karena Clementine sudah jatuh cinta dengan Chevalier yang merupakan seorang psikopat. Semakin psikopat Chevalier, semakin jatuh cinta Clementine. Dari sini, film Red Rooms tahun 2023 pun berakhir. Kelly hanya selalu terobsesi untuk mengalahkan lawan-lawannya, seperti apa yang ia lakukan di permainan poker. Ia tidak ada ikatan apapun dengan keluarga dari para korban, dan lawan di dunia nyatanya kali ini adalah Chevalier. Film ini lebih mengerikan dari film horor. Meskipun tidak menampilkan adegan yang keji sama sekali, namun melalui percakapan dan penggambaran yang terjadi selama film berlangsung, membuat kita selalu teringat betapa keji dan jijiknya perbuatan manusia jika sudah melampaui batas. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan kalian bisa menikmati alurnya dari awal hingga selesai. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.